Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mengenai permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi itu ya. Kita akan bahas materi bab 2 di buku anak didik kami ya. Buka semua bukumu bab 2 halaman 33 ya. Masalah pokok ekonomi. Kita lihat dulu di sini ada ya. Masalah pokok ekonomi ini kita bahas di sini yang pertama ya, sistem ekonomi dulu. Sistem ekonomi dibagi 4. Tradisional, terpusat, pasar, campuran. Inilah pembagian sistem ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi dibagi 2 ya. Permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern ya. Permasalahan ekonomi klasik ini terdiri dari 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Sedangkan permasalahan ekonomi modern terdiri dari 3 juga ya. Di sini ada sebenarnya 5, tapi yang lebih apanya itu sering disimbolkan 3 ya. Apa dan siapa ya. Apa dan siapa ini 1 ya. Baru yang kedua bagaimana ya. Yang ketiga untuk siapa. Itu ya. Ini masalah produksi semua, masalah ekonomi modern. Baru masalah ekonomi klasik itu ya dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, negara dan luar negeri. Ya, sekarang kita lihat dulu penjelasannya ya. Ini tadi yang Ibu jelaskan itu masalah pokok ekonomi klasik ya. Jadi aliran klasik ini ekonomi yang dibahas sini 2 ya, 3 ya. Distribusi, konsumsi dan produksi. Tapi sekarang ekonomi klasik tidak menjadi permasalahan lagi ya. Baru yang kedua permasalahan ekonomi modern ini mengenai produksi ya. Untuk siapa barang diproduksi, bagaimana, apa dan berapa jumlahnya. Baru nanti permasalahan pokok ini kesempatan kerja, yaitu masalah pengangguran. Masalah pokok ekonomi dalam ekonomi klasik ini didasarkan oleh teori pemikiran Adam Smith, David Ricardo ya. Ini orang-orang apa ya, yang sebagai tokoh pelaku apa ya, kegiatan ekonomi. Dia pelaku ekonomi. Ini tokoh-tokoh pelaku ekonomi ya, yang mendominasi pemikiran ekonomi tahun 1870-an ya. Jadi mereka melihat masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses distribusi konsumsi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam masalah ekonomi klasik ini ya, ini sebenarnya permasalahannya ini dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana ya. Jadi permasalahan ini melakukan ya dengan anggapan agar tercapainya kemakmuran masyarakat itu ya. Jadi masalah kemakmuran di sini yaitu masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, yaitu terpenuhinya barang dan jasa. Jadi di sini ada masalah satu-satu dibahas ya, masalah distribusi. Masalah distribusi ini apa yang didistribusikan, artinya di sini bagaimana penyaluran distribusi itu agar memang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen ya, yang dibutuhkan konsumen melalui transaksi pasar ini bisa berjalan dengan lancar. Inilah yang perlu ya. Baru masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat konsumen ya, kita sebagai konsumen. Apa masalah kita ya? Masalah konsumen itu masalah pemenuhan kebutuhan itu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan ini benda yang kita konsumsi apakah tepat pada waktunya ya disalurkan atau tidak. Jadi tepat pada waktunya, maka inilah masalah kita. Artinya di sini daya beli kita juga bisa menjangkau pasar dan menjangkau barang yang dibeli ya dalam pasar, dan juga barang yang tersedia di pasar tepat waktu kita butuhkan. Itu masalah konsumsi.
Nah, sekarang kita lihat dulu faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini masalah ekonomi modern ya. Bagaimana ya. Nah, yang pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia ya, sumber daya manusia dipakai, modal dan alam itu ya. Baru yang kedua, ini mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Nah, ini tujuan produsen ya, menghindari biaya yang tinggi. Baru menentukan teknologi yang digunakan, mempertimbangkan faktor eksternal ya, seperti harga itu ya. Perekonomian nasional juga mempengaruhi, yaitu tingkat suku bunga di pasar. Biaya produksi yang tinggi ini juga membuat harga jual barang tinggi. Inflasi juga mempengaruhi ya, naiknya harga-harga barang. Kurs valuta asing juga mempengaruhi, karena semakin tinggi kurs valuta asing ya, semakin tinggilah harga barang di pasar. Nah, ini untuk siapa itu ya? Ini untuk siapa? Untuk siapa? Ini permasalahannya di sini. Siapa yang menikmati atau memperoleh barang tersebut ya? Bagaimana seluruh produk didistribusikan kepada anggota masyarakat? Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau hanya untuk segmentasi pasar? Itu ya, itulah masalah modern. Jadi masalah kesempatan kerja ya. Ini kita membahas tentang masalah kesempatan kerja, yaitu sumber daya yang terbatas itu ya. Sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, maka di sini manusia diperhadapkan dengan pilihan dan pengorbanan ya, untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lainnya, pilihan mempelajari masalah ekonomi, lalu kaitannya dengan masalah ekonomi dan kesempatan kerja gitu ya. Jadi adanya kesempatan kerja, manusia diperhadapkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan itu ya. Tersedianya benda dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dipengaruhi dengan kesempatan kerja. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Lain kali kita teruskan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Shalom.